materi itu, Bu. Oke. Oke, kita mulai aja hari ini. Materi kita terkait IV admixture, di mana minggu kemarin tuh saya udah kasih tugas belum ya? Belum, Ibu. Kemarin saya sudah chat Ibu, tapi Ibunya mungkin lupa kali, Bu. Karena Ibu mau ngirim siang kan, Bu. Tapi Ibu belum kirim, Bu. Oh, belum kirim ya. Ya udah nanti setelah ini ingatkan saya habis kuliah aja saya kasih ya. Oke, materi hari ini terkait IV admixture. Gimana kenapa sih definisi dari IV admixture dulu. Jadi di IV admixture itu tuh merupakan pencampuran obat steril di mana sesuai dengan kebutuhan pasien yang menjamin daripada kompatibilitas dan stabilitas obat. Nah, sebelum kita lebih jauh, kenapa kita farmasi harus tahu terkait IV admixture? Karena ini jangkauan pelayanan farmasi yang sangat-sangat luas, di mana kita sebagai farmasi itu kita berperan di dalam yang pertama konseling, yang kedua kita juga bisa memonitoring efek samping obat, kemudian bagaimana pencampuran obat suntik secara aseptis itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana kita dalam menganalisis efektivitas dan biaya sehingga ini dapat dijangkau oleh semua lapisan. Kemudian selanjutnya penentuan kadar obat dalam darah atau TDM, kemudian penanganan obat sitostatik, di mana penanganan obat sitostatik ini kayak penanganan untuk obat-obat kanker. Kemudian ada yang namanya penyiapan total parenteral nutrisi atau TPN, kemudian pemantauan penggunaan obat, kemudian pengkajian penggunaan obat. Gitu ya. Terus ini selanjutnya, jadi di IV admixture ini kegiatan daripada seorang farmasis, sebentar ya, saya kecilin dulu karena sambil di mana dalam kegiatan IV admixture ini kita sebagai farmasi tugas kita adalah atau yang kita kerjakan di dalam IV admixture ini adalah kita mencampur sediaan intravena ke dalam infus. Jadi ini di luar daripada obat-obat yang dalam suatu kemasan yang sudah ada. Jadi kita membuat. Jadi pasien dengan kondisi penyakit tertentu atau berdasarkan dari resep dokter harus ada obat-obat yang dosisnya itu juga tertentu sehingga tidak ada obat jadi yang sesuai dengan dosis yang ditentukan daripada dokter, sehingga muncullah apa yang namanya IV admixture ini. Nah, jadi nanti kegiatannya itu seperti mencampurkan sediaan intravena ke dalam infus, melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai, kemudian ada juga mengemas menjadi sediaan yang siap untuk dipakai. Jadi kita merekonstruksi obat. Nah, faktor yang perlu diperhatikan untuk penanganan daripada kegiatan IV admixture ini, kita perlu ruangan khusus untuk mencampur sediaannya atau merekonstruksi sediaannya. Nah, biasanya kita menggunakan lemari pencampuran, biological safety cabinet, dan HEPA filter. Nah, kenapa jadi IV
Admixture ini ada karena lebih dari 40% pasien yang ada di rumah sakit itu menerima IV terapi berupa cairan elektrolit, nutrisi, dan pemberian obat-obatan. Ini nanti ada hubungannya juga dengan total pemberian nutrisi atau TPN. Nah, pemberian obat dengan rute intravena ini itu bisa diberikan obat secara tersendiri atau obat jadi, obat siap pakai, atau yang kedua caranya dengan menggunakan IV admixture. Jadi kita nih yang mencampurkan. Kemudian IV admixture ini merupakan larutan steril yang disiapkan untuk penggunaan parenteral dibuat dengan mencampurkan 2 atau lebih produk parenteral ke dalam suatu wadah. Kemudian produk parenteral ini kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan menggunakan jarum melalui beberapa rute pemberian, beberapa jalan. Oke, lanjut. Ini beberapa istilah dalam IV admixture. Jadi ada istilah yang pertama LVP. LV ini merupakan larutan steril bebas pirogen. Biasanya ukurannya itu 100 ml atau bisa lebih. Rute pemberiannya secara intravena. Nah, biasanya kalau misalkan kalian sering lihat yang digantung pada penggantung kurang lebih tingginya 36 inci di rumah sakit dari tempat tidur penderita. Nah, kayak gitu. Jadi larutan IV ini kemudian dipasang kateter untuk mengalirkan larutannya ke vena pasien. Kemudian yang kedua ada yang namanya LVP vehicle atau pembawa. Jadi larutan LVP-nya ini tidak mengandung obat, tapi dia menjadi pembawa daripada obat-obat yang sudah di. Kemudian yang ketiga ada yang namanya LVP produk. LVP produk ini dia mengandung sediaan satu atau lebih zat aktif dalam suatu LVP vehicle. Nah, kemudian kenapa jadi farmasis yang harus mempersiapkan terkait IV admixture? Karena banyak di rumah sakit itu banyak sekali yang melakukan IV admixture itu bukan farmasi tapi nurse. Nah, kenapa farmasi yang harus melakukan kegiatan tersebut? Karena penguasaan ilmu di bidang farmasi. Yang pertama, farmasi tahu betul bagaimana cara kerja yang aseptik, sehingga dengan adanya kegiatan IV admixture ini yang dilakukan oleh farmasi, ini akan meminimalkan terjadinya yang namanya kontaminasi. Karena kita yang tahu betul bagaimana cara kerja aseptik. Nurse bisa melakukan, tapi dia tidak lebih jauh ke dalam mempelajari terkait pengenalan cara kerja aseptik secara mendalam. Nah, ini kan ilmunya kita, makanya sebenarnya yang harus melakukan kegiatan tersebut adalah farmasis. Kemudian yang kedua adalah terkait compatibility. Jadi farmasi tahu betul bagaimana problem-problem monografi daripada sifat fisik kimia, zat aktif maupun excipientnya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika terjadi incompatibilitas sehingga ada problem-problem baru yang muncul. Karena itu tadi, karena ada incompatibilitas di antara bahan atau antar bahan. Kemudian yang ketiga terkait stabilitas, di mana farmasi lah yang tahu betul bagaimana stabilitas dari suatu obat. Kemudian selain itu dari segi efisiensi juga farmasi dapat menyiapkan obat itu lebih ekonomis daripada nurse. Contoh, karena kita sudah sangat ahli begitu dengan penyiapan obat, jadi waktu yang kita lakukan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan nurse yang mengerjakan. Ya. Kemudian dua, terkait penyimpanan obat dengan tepat. Kita pun juga tahu betul bagaimana kondisi penyimpanan yang sesuai dengan obat-obatan. Kemudian kalau dari segi nurse, dia waktu perawatnya banyak untuk pasien, lebih ke merawat.
dan tugas-tugas lain yang sesuai dengan job desk-nya. Sementara kalau terkait obat itu farmasis lah ahlinya. Kemudian, dalam suatu kegiatan itu pasti dimungkinkan adanya error. Nah, ketika ada error, ketika farmasis yang mengerjakan itu potensi untuk melakukan kesalahan itu akan diminimalisir karena kita selalu mengedepankan adanya recheck ulang terhadap suatu perhitungan dosis dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari segi kualitas. Bentar ya. Dek, bentar ya, saya bicara sama dalam rapat dulu sebentar ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf karena sambil mengajar.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi sempat terputus. Tadi sampai error ya? Benar, Bu. Oke. Ya tadi error sudah, kemudian quality meningkat. Ya, jadi dalam IV administer itu selalu diikuti yang namanya kontrol kualitas dalam sebelum dan sesudah preparasi untuk supaya apa? Supaya kualitas daripada produknya itu tetap terjaga dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian pada saat proses itu seorang farmasi menerima permintaan untuk menyiapkan IV administer itu biasanya di dalam suatu resepnya itu yang pertama itu jenis dan jumlah volume pelarut, kemudian dosis atau kecepatan pemberian obat. Setelah itu baru farmasi menyiapkan, dan setelah disiapkan oleh kan seorang farmasi itu selalu dibantu dengan yang namanya asisten apoteker. Ya, jadi tidak lepas daripada asisten apoteker, kemudian farmasi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran label. Kebenaran labelnya itu yaitu tadi harus disesuaikan dengan resep yang diterima atau yang diminta sesuai dengan permintaan, jenisnya, jumlah volume yang dibuat, kemudian bagaimana dosisnya, itu harus di-recheck ulang, kemudian baru diberikan kepada pasien. Nah, dalam layanan IV administer itu juga tidak lepas daripada pharmaceutical care. Jadi disitulah salah satu bentuk layanan farmasi. Jadi tetap diikuti dengan layanan pharmaceutical care. Nah, apa sih keuntungan daripada sediaan bentuk IV administer ini? Yang pertama, dia punya fungsi ganda yang yaitu memelihara atau menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, obat yang ada di dalam itu diharapkan dapat mempertahankan kadar daripada terapi obat yang ada di dalam plasma. Kemudian yang kedua itu juga hemat vena. Artinya apa hemat vena? Jadi pada pemberian obat yang banyak dan dengan kondisi pasien yang memiliki pembuluh vena yang terbatas, itu juga jadi kita nggak banyak cucukin gitu. Kan ada tuh pasien-pasien yang venanya itu sulit dicari. Nah, keuntungan daripada IV administer ini kan kita bisa mencampurkan beberapa obat dalam suatu menjadi satu gitu. Jadi itulah yang membuat si hemat vena ini. Kemudian yang ketiga yang pasti lebih praktis ya, karena dari di mixer menjadi satu, jadi itu lebih praktis dalam pemberian. Kemudian karena banyaknya keuntungan daripada IV administer, makanya penggunaan atau permintaan IV administer ini juga semakin meningkat. Jadi ini adalah data-data kenaikan daripada IV administer, permintaan IV administer. Bisa dilihat aja ya kalau yang ini ya. Oke, lanjut. Kemudian apa sih tujuan daripada IV administer? Yang pertama, dia akan mengencerkan larutan injeksi yang iritan. Kemudian yang kedua, menghindari konsentrasi obat yang tinggi saat pemberian obat yang cepat, mempertahankan kadar terapi obat dalam plasma, kemudian sebagai pertimbangan jika pemberian oral itu kurang efektif, misalkan pada pasien dengan kondisi yang tidak bisa menelan obat atau tidak bisa dilakukan pemberian secara oral, maka pemberian IV administer ini bisa menjadi salah satu solusi atau alternatif. Bisa juga karena pasiennya jika digunakan untuk pemberian IM atau intramuskular, itu kan absorpsinya kurang baik karena adanya gangguan sirkulasi. Nah, itu juga bisa menjadi solusi si IV administer ini. Kemudian juga bisa mengencerkan suatu obat jika terlalu pekat atau terlalu
atau sama ya seperti nomor 1, dia mengencerkan obat yang terlalu pekat jika diberikan secara IV bolus. Ini terkait kerugian daripada administer. Jadi yang pertama itu tadi kenapa pada pengerjaan IV administer ini harus dilakukan oleh farmasi, karena ketika pencampuran IV administer ini resikonya adalah fatal. Kemudian ada yang namanya reaksi dan interaksi. Jadi obat dengan komponen larutan infus itu ketika ada inkompatibilitas di situ, itu akan menyebabkan namanya reaksi in vitro dan in vivo. Kalau in vitro aja sudah bereaksi, apalagi nanti ketika in vivo gitu. Kemudian masalah dalam sterilitas serta kerugian lainnya karena pemberian obat melalui IV pada umumnya. Selanjutnya, apa sih kalau misalkan adik-adik bingung terhadap reaksi in vitro itu yang seperti apa? Jadi reaksi in vitro ini masih di luar tubuh ya, jadi dia belum masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika sediaan ini dicampurkan itu seketika dia berubah, ada perubahan sifat fisika kimia atau yang secara organoleptis itu misalkan jadi endapan partikel halus, kemudian misalkan terjadi perubahan warna. Nah, itu kan sudah bereaksi tuh, ada reaksi in vitro. Nah, ketika obat berubah secara sifat fisika dan kimianya, otomatis yang pertama kemungkinan aktivitas obat daripada obat tersebut juga akan menurun. Kemudian yang kedua, aktivitasnya menurun itu mungkin nggak apa-apa. Ketika aktivitasnya menurun dan kemungkinan ada toksisitas yang lain muncul atau toksisitas meningkat, itu yang bahaya. Oke, lanjut interaksi in vitro. Masih dengan in vitro, jadi yang pertama interaksi fisika itu berkurangnya kelarutan atau supersaturasi pada suhu rendah. Kemudian yang kedua adanya interaksi kimia, bisa kekeruhan, keendapan, perubahan warna. Perubahan warna ini mungkin terjadi adanya reaksi hidrolisis, adanya oksidasi, adanya reduksi, atau yang dikhawatirkan dia membentuk senyawa kompleks yang dapat menyebabkan toksisitas. Nah, kecepatan proses reaksi kimia ini tergantung pada yang pertama itu tergantung suhunya, bagaimana waktunya, bagaimana pH-nya, kemudian bagaimana sinar. Sinar ini maksudnya apakah suatu zat aktif itu ternyata dia sensitif terhadap sinar, kemudian bagaimana elektrolit, bagaimana jumlah elektrolit yang diberikan, kemudian dan lain-lain. Kenapa makanya dari awal perlu data-data terkait monografi sifat fisika kimia daripada bahan aktif dan bahan tambahan serta kemungkinan terjadi inkompatibilitas terhadap bahan aktif, wadah dan lain-lain itu karena akan kemungkinan terjadi namanya interaksi. Yang pertama, interaksi obat aktifnya dengan obat lain. Obat satu dengan obat yang lain jika ternyata obatnya itu 2 atau lebih dari 1. Kemudian yang kedua adanya interaksi obat dengan bahan pembantu atau eksipien, bahan tambahan lainnya. Kemudian adanya interaksi obat dengan wadah. Kemudian adanya interaksi bahan pembantu dengan bahan pembantu. Ini maksudnya adalah interaksi antar eksipien. Jadi antara bahan tambahannya sendiri itu juga bisa menyebabkan terjadinya interaksi. Jadi bukan hanya bahan aktif dengan bahan tambahan, tapi bahan tambahan dengan bahan tambahan lain. Kemudian ada juga interaksi antara eksipien atau bahan tambahan dengan wadah. Nah, itulah kenapa penting sekali sebelum melakukan IV administer khususnya itu harus kita tahu dulu monografi dari
baik itu zat tambahan atau aktif antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah ini adalah problem sterilitas dan problem pembuatan obat via intravena. Jadi problem atau masalah yang terjadi ketika sterilitas itu dilakukan dan pembuatan obat, karena ini masuk dalam obat steril karena via intravena, itu harus bebas dari pirogen. Ketika ada pirogen itu dapat menyebabkan demam. Kemudian ini adalah beberapa contoh kasus. Jadi ada studi sterilitas pada tahun 1977, di mana pada studi tersebut pengerjaan IV admixture menggunakan ketamin dextrose 5% di RSUD Dr. Sutomo, ya, itu dilakukan 24 jam setelah pencampuran 3 dari 8 sampel yang dicampur di ruang perawatan tanpa menggunakan laminar airflow atau LAF atau ruangan sterilitas, menyebabkan si produk IV admixture tadi menjadi tidak steril. Itu ya, di ruang perawatan polos itu tidak steril. Kemudian itu yang ditakutkan adalah masih adanya pirogen, adanya embolus, bisa memungkinkan yang namanya reaksi alergi. Ketika ada pirogen juga bisa menyebabkan adanya bleeding, kemudian bisa menyebabkan adanya iritasi pembuluh darah dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam penyiapan IV admixture itu area atau ruangan yang digunakan itu harus sesuai. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk area di dalam penyiapan IV admixture itu yang syaratnya yang pertama, ruangan memadai, kemudian clean area sesuai dengan ukuran. Ukuran ini mencakup jumlah personil dan peralatan yang diperlukan, kemudian adanya fasilitas cuci tangan, kemudian ada yang namanya LAF, entah itu horizontal atau vertikal, sesuaikan dengan obat admixture yang dipersiapkan, kemudian adanya refrigerator, kemudian peralatan seperti jarum, spoit, alkohol, dan lainnya, alat bahannya yaitu ya, dan BMHP, kemudian dipastikan cahaya itu cukup, kemudian lantai mudah dibersihkan, bisa menggunakan bahan vinil atau epoksi, kemudian meminimalkan adanya lalu lintas, ya. Lalu lintas itu jangan sampai orang banyak di dalam wirawiri. Itu harus diminimalkan. Kemudian tidak boleh ada rokok atau merokok, makan, minum, dan masuknya orang yang tidak berkepentingan dalam area penyiapan daripada sediaan IV admixture. Kemudian hanya alat-alat steril yang ada di dalam area. Nah,
ini juga mencakup daripada APD yang kita gunakan. Jadi personilnya juga harus dilengkapi dengan APD. Oke, lanjut. Kemudian terkait kebijakan dan prosedur, yang pertama membantu meningkatkan kualitas QC, kualitas kontrol daripada produk parenteral. Kemudian ikuti petunjuk penyiapan produk parenteral dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian jangan lupa sistem labeling ya, jadi harus recheck ulang labeling. Kemudian stabilitas daripada bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian inkompatibilitas tempat penyimpanan, kemudian QA dan QC atau penjaminan mutu dan pengawasan mutu, kemudian equipment, alat-alat yang diperlukan seperti lab, refrigerator, dan lainnya, kemudian personil dan pertimbangan ekonomi dari segi biaya. Nah ini ya, campuran yang kayak gini. Nah tapi di gambar ini tuh saya kurang setuju, karena apa? Karena itu pakai Nurscape-nya dia masih kelihatan rambut, harusnya itu tutup. Jadi nggak boleh ada rambut. Ya takutnya nanti rambutnya ada yang jatuh ke obatnya. Nah ternyata interaksinya bukan lagi antar bahan, tapi ternyata gara-gara si rambut itu. Jadi makanya kalau misalkan kayak kalian praktikum itu kan harus lengkap tuh. Kalau misalkan mau, kalian sudah praktikum steril belum? Udah praktikum steril belum, Dek? Belum, Bu. Belum ya. Nah, biasanya nanti kalau praktikum steril tuh kalian harus lengkap. Dari Nurscape, gloves-nya itu harus lengkap. Jadi ini jangan diikutin ya, pakai Nurscape-nya kelihatan rambut kayak gini tuh salah. Cuman gambarannya seperti ini loh, kalau misalkan kerja di dalam lab. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah laminar flow hoods. Jadi itu ada dua tipe ya untuk itu, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nanti menyesuaikan dengan obatnya, obat apa nih yang mau dibuat. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini gambarannya seperti ini ruangannya atau area preparasinya. Nah, ini penyimpanan alat dan bahannya. Nah, ini untuk APD-nya. Nah, oke, kemudian di teknik aseptik. Kalau kemarin kita sudah belajar ya terkait teknik aseptik. Nggak salah di minggu sebelumnya itu kita sempat singgung terkait teknik aseptik. Nah, untuk personil yang bekerja di clean room area dalam lab tanpa masuknya mikroorganisme, partikel, dan pirogen ke produk. Jadi tujuannya itu supaya si produknya itu bebas dari mikroorganisme, bebas partikel, dan bebas pirogen. Kemudian penyiapan produk intravena ini menggunakan obat-obat steril. Pasti ya, namanya juga jalur intravena, pasti ya obatnya harus steril. Dari obatnya, pelarutnya, alat bahannya itu semuanya harus steril, semua pembuatannya masuk ke dalam lab. Kemudian jangan lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun antimikroba sebagai langkah awal penting dalam teknik aseptik. Karena tangan ini nggak mungkin disterilisasi kan, jadi kita menggunakan teknik aseptiknya. Ya, dengan mencuci tangan yang baik dan benar, ada kan yang urutan cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian ketika sudah selesai mencuci tangan, kemudian kita menggunakan glove atau sarung tangan. Kemudian walaupun dengan glove tetap menggunakan teknik aseptik. Contohnya jangan sentuh si plunger split atau ujung sploit itu jangan disentuh. Karena apa? Karena memungkinkan terjadinya yang namanya kontaminan kulit atau partikel lain. Jadi walaupun kita pakai gloves juga itu tetap diterapkan. Kemudian kebersihan dan ya, oke, itu tinggal dibaca aja kalau yang itu. Nah, ini adalah, nah kalau misalkan kita lagi IV admixture itu kan dari beberapa produk tuh. Nah, salah satunya itu produknya itu dari beberapa ampul yang dijadikan satu. Nah, cara buka ampul ini hati-hati karena ini riskan. Nah, kalau riskan itu bisa pecah. Kalau pecah, kalau kesediaannya aja nggak apa-apa, tapi kadang-kadang itu bisa melukai si tangan kita. Bentar. Oke, yang pertama, nih ya, kalian lihat ampul kan? Ampul itu kan ada bagian kepala ampul,
kemudian leher ampul, dan badan ampul. Ya. Nah, sebelum kalau misalkan kita mau matahin atau mau buka ampulnya, itu kita bersihkan dulu tuh antara si kepala dengan badannya, kita bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Nah, nanti tangan kita itu taruh di bagian di bawah leher sesuai dengan di foto. Nah, terus tangan kanannya yang di atas atau di kepala. Itu biasanya kita harus pakai yang namanya tisu atau kasa steril. Nah, baru dipatahin si lehernya, ada garis di sini. Nah, kalau kalian lihat ada kan tuh belahannya yang kayak leher. Nah, itu. Jadi jangan langsung tangan matahin ampul karena biasanya itu kena tuh percikan-percikan belingnya. Nah, itu hati-hati. Kemudian ini adalah aseptic preparation, jadi areanya disterilkan, kemudian dari personilnya juga, kemudian laminar airflow, prinsip kerja nih tinggal dibaca aja ini ya, ini sudah dibahas sebenarnya minggu kemarin, terulang lagi di sini nggak apa-apa, nanti bisa kalian baca aja, nanti slide-nya saya kasih. Nah, ini labeling dan checking system. Jadi kalau misalkan kita mau recheck label, itu yang perlu diperhatikan itu yang pertama tuh, nama pasien, nomor registrasi dan ruangannya. Kalau kita nanti kerja di rumah sakit ya, kalau misalkan kita habis melakukan kegiatan IV admiser itu kan harus tiap wadahnya harus diberi label. Nah, kemudian nomor urut botol, kemudian nama dan jumlah obat yang ditambahkan, identitas dari obatnya tuh harus jelas gitu. Kemudian nama dan volume larutan admixer, kemudian perkiraan jumlah volume akhirnya berapa, kemudian kecepatan pemberian infusnya itu berapa, dan waktu pemberian juga berapa. Karena biasanya sudah membuat kita memang yang mempersiapkan obat IV admiser, tapi nanti yang masuk ke kamar pasien perawat, jadi supaya mereka juga tahu ini RPF infusnya berapa nih kecepatannya gitu ya. Kemudian jangan lupa juga mencantumkan yang namanya expire date, kemudian tanda tangan petugas yang mencampurkan dan tanda tangan petugas yang melakukan kontrol akhir. Kemudian ini keterangan penting yang diperlukan itu notifikasi ya. Jadi kalau misalkan si bahan atau obatnya itu ada notifikasi tertentu, kita tulis tuh notifnya. Misalkan hindari cahaya, nggak boleh disimpan di refrigerator, jangan disimpan di freezer dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh label. Jadi label itu seperti ini loh. Ya, kalian bisa lihat langsung di sini. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang biasa disingkat. Jadi kalau MVI itu multivitamin for injeksi, E itu trace element, DN itu zinc, selenium itu Se. Kenapa? Jangan nangis. Bentar ya. Nah, ini tadi checking, mencatatkan pemeriksaan terhadap ukuran wadah, warna, kompatibilitas bahan, ketepatan isi. Ini terkait identitas daripada suatu produknya. Nah, ini ya, biasanya nanti ini tinggal diisi. Nah, ini untuk bagaimana dosis-dosis
yang digunakan. Biasanya acuan kita misalkan mau bikin aminopril, nah kita acuannya itu berdasarkan literatur gitu. Ini contoh aja. Nah, selanjutnya adalah stabilitas daripada suatu obat. Jadi kenapa sih kita tuh penting untuk tahu bagaimana stabilitas suatu obat? Yang pertama kita harus cek yang namanya expired date atau kadaluarsa obat. Nah, kadaluarsa obat ini dengan produk yang sudah jadi dengan produk IV admixture itu beda ya. Jadi jangan disamakan. Jadi misalkan kalian lagi mencampurkan produk atau lagi melakukan kegiatan IV admixture. Nah, itu misalkan nih ED daripada obat A itu tahun 2023. Kemudian yang obat B-nya tahun 2024. Kemudian ketika kita mencampurkan atau membuat sediaan IV admixture, bikin ya udah deh kita ikutin yang ED-nya panjang yang di 2024. Nah itu nggak boleh, nggak bisa karena IV admixture ini itu harus langsung diberikan kepada pasiennya, gitu ya. Kemudian dari penelitian digunakan metode analitik dan kualitatif dalam uji produksi penyimpanan pada berbagai kondisi. Oke, itu. Kemudian nah ini yang ketiga, stabilitas bahan aktif dalam produk parenteral itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalkan cahaya, suhu, kemudian pelarut yang digunakan, kemudian obat tambahan yang dicampurkan, ya karena itu kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kestabilitasan suatu bahan aktif. Kemudian yang keempat, bedakan antara stabilitas dengan sterilitas. Ya, beda. Jadi walaupun produksi parenteral itu stabil beberapa hari sampai minggu, namun sterilitasnya belum tentu bisa tahan sampai selama itu. Nah, kemudian kebijakan dan prosedur harus mencantumkan data-data terkait stabilitas dan sterilitas dari produknya. Nah, ini terkait incompatibilitas. Jadi, incompatibilitas itu ada 3. Ada secara fisik, ada secara kimia, ada secara farmakologi. Nah, kalau interaksi farmakologi itu obat dengan obat dan obat dengan penyakitnya. Contoh, misalkan pada pasien dengan penyakit GGA atau gagal ginjal akut, akan diberi obat yang tidak dieksekresikan lewat ginjal. Penisilin itu dieksekkan lewat ginjal, sehingga antibiotiknya itu harus diganti dengan antibiotik lain. Jadi nggak boleh nih pasien ini menggunakan penisilin. Nah, contoh lagi, ada pasien dengan penyakit hepar tidak digunakan obat-obat yang dimetabolismenya di hati. Karena hepar hatinya lagi bermasalah. Jadi misalkan dia menggunakan obat-obat yang dimetabolismenya lewat hati, berarti nanti kerja hatinya itu akan memperberat kerja hatinya. Nah, jadi nggak boleh tuh. Jadi dia nggak boleh tuh konsumsi obat-obat yang dimetabolisme lewat hati. Contohnya apa? Paracetamol dan lain-lain. Nah, ini ya menyebabkan perubahan efek farmakologi, subterapeutik dan toksisitas. Kemudian lanjut. Nah, kenapa sih di IVF ini namanya QA dan QC? Jadi memang kita harus menjaga mutu suatu produk ya. Jadi walaupun dibuatnya dari IV admixture, walaupun sudah menggunakan LAV, sudah menjaga kesterilitan dan stabilitas dari suatu produknya, tetap kita harus ada yang namanya pengawasan mutu dan penjaminan mutu sebelum sampai kepada pasien. Jadi untuk flow IV admixture dari menulis resepnya itu apa sih ini berisi kebutuhan? Oh, jadi cross check dari permintaan resep. Jadi misalkan nih ada resep masuk, permintaannya itu isinya kebutuhan terapi pasien A. Nah, kita juga harus cross check, namanya quality assurance, memastikan apakah benar
resep yang diberikan itu nama pasiennya itu sesuai nggak sama resepnya. Jangan sampai ternyata pas kita cross check ternyata nama pasien itu nggak ada. Bahkan itu membuat obatnya buat siapa kalau pasiennya nggak ada. Nah, jadi harus di cross check juga, dipastikan. Kemudian yang kedua, resep masuk ke farmasis dan dilakukan screening resep. Jadi screening resep itu dari jumlah dosisnya, dari kompatibilitas bahannya, kemudian dari lama terapinya, itu harus di screening semuanya. Kemudian pembuatan label, dan yang terakhir penyiapan produk netral. Jadi kita siapkan ketika kita sudah meng-cross-check yang 1, 2, 3 itu. Sorry, 1, 2. Pembuatan labelnya kan kita yang buat. Kemudian yang kelima, pemeriksaan terhadap dosis, isi label, kompatibilitas, rute, kecepatan pemberian, adanya partikel, warna, keutuhan wadah. Nah, ini kita periksa setelah kita membuat atau mempreparasi sediaan IV admixture-nya. Jadi ini diperiksa, benar nggak dosisnya, benar nggak isinya, labelnya sudah sesuai atau enggak dengan permintaan. Bagaimana rute pemberiannya, bagaimana kecepatan pemberiannya, dan lain-lain. Kemudian nanti kalau itu sudah sesuai, itu kemudian didistribusikan kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya, jika mungkin IV admixture disimpan dalam waktu yang pendek sebelum digunakan. Ini tergantung daripada zat aktifnya ya, zat aktif apa yang digunakan, benar nggak dia bisa stabil dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga harus dicek. Makanya monografi zat fisik kimia itu penting. Kemudian IV admixture yang tidak digunakan dalam waktu 24 jam itu harus dikembalikan kepada farmasi untuk didistribusikan atau dibuang. Iya. Jadi nggak boleh lebih daripada 24 jam. Karena kan itu obat kita reparasi kan. Nah, jadi makanya itu tadi tidak sesuai dengan ED, obatnya nggak bisa diikutin ED sama seperti obat jadi, karena ini obat pencampuran gitu ya. Oke, lanjut. Untuk personal quality assurance-nya biasanya dicekin oleh 3 orang, ada farmasis, ada asisten apoteker, dan nurse atau perawat. Karena nurse ini kan yang memberikan ke pasiennya nanti, biasanya kan yang perawat ini kan yang masuk ke bangsal pasien. Kemudian untuk kegiatan QA ini untuk IV admixture, jadi memang dia harus tim yang telah berpengalaman dalam IV terapi. Nurse juga boleh ikut serta, tapi yang berperan penting adalah farmasis dan AA. Kemudian kerjasama antara farmasis dengan tenaga kesehatan lainnya, kemudian mereview secara periodik tentang laporan kejadian, apakah ada efek samping daripada IV admixture yang tidak diharapkan. Jadi memang harus direview juga. Kemudian farmasi masuk ke dalam komite standarisasi rumah sakit karena memang untuk sediaan IV admixture ini ya banyak kasusnya di rumah sakit, pembuatannya juga kan biasanya di situ. Mungkin kalau kayak di apotek ada permintaan IV admixture itu nggak mungkin. Ya, oke, lanjut. Ini sebenarnya sudah juga dijelaskan di awal tadi, untuk peralatan yang digunakan dalam penyiapan IV admixture itu adalah refrigerator, resources, dan lain-lain. Kalau resources itu terkait literatur. Jadi kalau literatur kan banyak, bisa handbook, bisa web, dan lain-lain. Oke, ini saya langkahin aja ya, karena kan ini nggak usah. Itu tadi sampai di sini aja ya, terkait penyiapan daripada IV admixture. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Permisi Bu, izin bertanya. Oke, silakan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dari AUM 2020. Jadi saya izin bertanya, Bu. Kan tadi itu kan ada beberapa kemungkinan terjadinya interaksi, salah satunya interaksi obat dengan bahan pembantu atau eksipien. Tapi setiap obat itu kan ada eksipiennya, Bu, tapi berbeda-beda setiap obat. Nah, maksudnya ini tuh jika obat itu bereaksi dengan eksipien dari obat lain, kan, atau eksipien dari obatnya itu sendiri. Terima kasih, Bu. Dia bisa diulang nggak pertanyaannya? Interaksi obat dengan eksipien obat lainnya maksudnya? Enggak, Bu. Maksudnya itu interaksi obat dengan eksipien ini apakah eksipien dari obatnya itu sendiri atau obat dari atau eksipien dari obat lain gitu, Bu. Oke. Yang dimaksudkan di IV admiser ini adalah eksipien dari obat lainnya. Jadi kan kalau misalkan produk udah jadi kan di IV admiser ini kan kita mencampurkan lebih dari satu obat ya kan? Nah, yang dikhawatirkan itu eksipien dari obat lainnya. Kalau dari obat jadinya kan itu obat sudah jadi. Jadi memang sudah apa? Ya, memang sudah dibuat untuk zat aktif dengan eksipien itu. Misalkan ini nih, ada obat A. Nah, obat A ini kan udah jadi, berarti komponen yang ada di dalam obat A ini kan pasti sudah dianalisis sebelum obat ini jadi kan. Nah, yang dikhawatirkan pada sediaan dengan cara pencampuran IV admiser ini adalah dengan interaksi dengan eksipien ketika melakukan lebih dari satu obat. Gimana, Rajab? Jadi eksipien dengan obat lainnya, interaksi obat dengan eksipien obat lain. Kalau yang dia dari obat jadinya kan sudah dianalisis sebelum obat itu jadi kan. Jadi paham nggak, Dek? Jadi interaksi dengan obat lainnya. Iya, Bu. Berarti kalau misalnya dalam pencampuran admixture ini kita harus memperhatikan eksipien dari obat lain itu juga, Kak? Ya, betul. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, karena sudah sore juga, jadi mungkin sekian ya untuk perkuliahan hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Tugasnya nanti saya japri yang cutting-nya ya. Ian ya namanya ya. Nanti tolong ingatkan saya deh ya. Nanti habis maghrib saya kirim ininya. Apa tugasnya. Cutting-nya tolong ingatkan saya deh ya habis maghrib ya. Cutting-nya ada nggak? Mau jawab.